Si gadis menangis di pelaminan. Bukan karena bahagia, tapi karena masa depannya dijual demi lunasi utang orang tuanya. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang gadis muda bernama Lila. Cantik, pintar, dan punya mimpi besar, ingin jadi guru dan membahagiakan kedua orang tuanya. Namun, semua itu berubah ketika ayahnya, Pak Sarman, terjerat utang dari bank keliling. Bunga mencekik, tagihan menumpuk, dan satu-satunya cara menyelamatkan rumah mereka adalah dengan menerima tawaran dari kakek Dirga. Kakek Dirga, seorang pria tua yang kaya raya tapi kesepian. Ia pemilik lahan sawit, kontrakan, bahkan toko emas di kota. Tapi ada satu hal yang tak pernah ia punya, pendamping sejati. Melihat Lila, ia jatuh hati atau mungkin hanya ingin memiliki sesuatu yang tak bisa dibelinya dengan uang. Hingga kini, tanpa cinta, tanpa restu sepenuhnya, Lila pun dinikahkan demi melunasi utang keluarganya. Di malam pertama, kakek Dirga berkata, "Mau tahu kisah lengkapnya? Jangan skip. Ini bukan sekadar cerita cinta biasa." Lila adalah gadis berusia 19 tahun yang tinggal di sebuah desa kecil di pinggiran kota. Kehidupannya sederhana, jauh dari kemewahan, tapi penuh kehangatan. Ia tinggal bersama ayahnya, Pak Sarman, dan ibunya, Bu Narti. Sejak kecil, Lila sudah terbiasa hidup prihatin. Bangun pagi membantu ibunya membuat kue untuk dijual, lalu berangkat ke sekolah dengan sepeda tua peninggalan pamannya. Meski hidup pas-pasan, Lila punya impian besar. Ia ingin melanjutkan kuliah, menjadi guru, dan membantu ekonomi keluarga. Ia dikenal sebagai siswi pintar di sekolah, bahkan beberapa kali mendapat beasiswa. Namun, impian itu mulai terasa jauh saat beban ekonomi keluarga semakin berat. Pak Sarman, sang ayah, adalah petani kecil yang menggarap sawah milik orang lain. Sayangnya, beberapa musim terakhir hasil panen selalu gagal. Entah karena banjir, hama, atau harga gabah yang terus merosot. Untuk bertahan, Pak Sarman akhirnya meminjam uang dari bank keliling, rentenir desa yang menawarkan pinjaman cepat dengan bunga harian yang tinggi. Awalnya, pinjaman itu terlihat seperti solusi. Tapi perlahan, utang semakin menumpuk, bunga berbunga, dan nominalnya kini nyaris mustahil untuk dibayar. Setiap pagi, para penagih datang, kadang dengan nada keras, kadang dengan ancaman halus. Kalau minggu ini belum ada uangnya, ya terpaksa rumah ini kami tagih. Anak istrimu bisa tidur di luar nanti, ucap salah satu dari mereka sambil menyeringai. Suasana rumah pun berubah. Pak Sarman makin murung, Bu Narti sering menangis diam-diam, dan Lila merasa bersalah karena tak bisa membantu. Ia mencoba mencari kerja sambilan, tapi di desa yang sempit, pilihan itu nyaris tidak ada. Tekanan makin memuncak ketika salah satu rentenir mengancam akan mengambil sepeda motor tua keluarga mereka, satu-satunya alat transportasi untuk ke kota. Hingga pada suatu malam, saat mereka sedang makan dengan penerangan lampu minyak karena listrik diputus, datanglah tamu tak terduga, kakek Dirga, seorang pria tua yang dikenal sebagai orang paling kaya di desa itu. Ia datang bukan hanya untuk bertamu, tapi membawa tawaran yang bisa menghapus semua utang, dengan satu syarat, menikahi Lila. Malam itu sunyi, hanya suara jangkrik yang terdengar dari luar, dan nyala redup lampu minyak di ruang tengah rumah Lila menambah kesan muram. Pak Sarman dan Bu Narti duduk gelisah, sementara Lila menyendiri di dapur, mencoba menenangkan diri setelah seharian dihantui ancaman rentenir. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki berat dari luar rumah, diikuti ketukan pintu yang pelan namun tegas. "Assalamualaikum." Suara itu berat, berwibawa, dan sangat dikenali. Pak Sarman membukakan pintu. Di hadapannya berdiri seorang pria tua dengan tongkat kayu, mengenakan batik halus dan jam tangan mahal, kakek Dirga. Sosok yang terkenal sebagai orang terkaya di desa mereka. Pemilik lahan luas, rumah kontrakan, toko emas di kota, dan bahkan penguasa tak resmi pasar tradisional. Tak ada yang tahu pasti bagaimana kakek Dirga mengumpulkan kekayaannya. Tapi semua tahu satu hal, dia duda tanpa anak, dan hidup sendiri di rumah besarnya di atas bukit. Banyak rumor beredar tentang istrinya yang dulu kabur,
tentang harta yang disimpan dalam brankas besar, bahkan tentang perjanjian gaib. Tapi malam itu, ia datang bukan sebagai legenda, tapi sebagai penyelamat yang menyimpan harga. Tanpa basa-basi, kakek Dirga duduk dan berkata, "Saya tahu keadaan kalian. Utang di bank keliling itu sudah di luar batas. Saya bisa lunasi semuanya. Bahkan lebih, kalau kalian butuh modal usaha." Pak Sarman dan Bu Narti saling pandang. Wajah mereka pucat. "Tapi tentu saja," lanjutnya, "ada syaratnya." Ia menatap Lila yang berdiri di sudut ruangan. Matanya tajam, namun tidak liar. Bukan pandangan nafsu, melainkan kepemilikan. "Saya ingin menikahi anak gadis kalian." Lila terdiam. Dunia serasa berhenti sesaat. Bu Narti menutup mulutnya yang gemetar. Pak Sarman mematung, antara marah, sedih, dan pasrah. "Saya tak akan memaksa. Tapi ini tawaran terbaik yang bisa kalian dapatkan sekarang. Lila akan saya jaga. Saya sekolahkan kalau dia mau. Kalian bebas dari utang, dan hidup lebih tenang." Tawaran itu seperti pedang bermata dua, menyelamatkan atau menghancurkan. Dalam sekejap, Lila menjadi jalan keluar dari bencana ekonomi keluarganya. Tapi harga yang harus dibayar adalah dirinya sendiri. Dalam hati kecilnya, Lila bertanya, "Apa aku benar-benar pilihan, atau hanya pembelian?" Hari itu datang lebih cepat dari yang diharapkan. Hari pernikahan yang bukan Lila impikan sejak kecil. Bukan dengan gaun putih yang ia pilih sendiri, bukan dengan bunga di tangan dan senyum bahagia, apalagi dengan cinta di sampingnya. Tapi ia tetap berdiri di pelaminan, mengenakan kebaya sederhana pemberian Bu Narti, dengan mata yang sembab dan langkah yang berat. Desa pun gempar. Sebagian datang karena undangan, sebagian lagi karena rasa ingin tahu. Bisik-bisik warga tak bisa dibendung. "Kakek Dirga kawin lagi? Sama anak gadis Pak Sarman. Gak kasihan apa? Masih muda banget itu Lila." Tapi ya wajar, keluarga Sarman kan terlilit utang. Mungkin ini satu-satunya jalan. Lila hanya bisa menunduk sepanjang acara. Setiap tamu yang menyalaminya, ia sambut dengan senyum palsu. Ia merasa seperti boneka pajangan, duduk di pelaminan, dikelilingi bunga dan tirai putih, tapi hatinya kosong. Sementara itu, kakek Dirga tampak tenang. Ia tak menunjukkan kebahagiaan berlebihan, tapi juga tidak tampak seperti pria tua haus cinta. Senyumnya tenang, seolah pernikahan ini adalah transaksi bisnis yang sah. Ia bahkan beberapa kali menenangkan Pak Sarman yang menangis dalam diam, merasa bersalah telah menyerahkan putrinya. Malam pertama pun tiba. Lila dibawa ke rumah besar di atas bukit, rumah kakek Dirga yang sunyi dan dingin. Tidak ada pesta meriah, tidak ada tradisi berlebihan. Hanya mereka berdua. Lila duduk di ujung ranjang, tangan mengepal dan mata memandangi lantai. Ia siap dengan segala kemungkinan buruk, dipaksa, disakiti, atau mungkin diperlakukan seperti istri semata-mata untuk kebutuhan lelaki tua itu. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Kakek Dirga hanya duduk di kursi goyang di sudut kamar, menatap Lila dengan pandangan tenang. Lalu ia berkata, "Kau tidak perlu takut. Aku tidak akan menyentuhmu tanpa persetujuanmu. Aku tahu ini sulit untukmu. Aku juga tidak buta akan kenyataan. Tapi suatu hari nanti, mungkin kau akan mengerti kenapa aku memilihmu. Untuk malam ini, dan mungkin malam-malam berikutnya, kau hanya perlu menjadi dirimu sendiri. Tidak lebih." Lila tertegun. Kalimat itu mengusik hatinya, bukan karena romantis, tapi karena membingungkan. Apakah ini hanya trik? Atau justru itikat baik? Ia pun menangis malam itu. Bukan karena takut, tapi karena lega dan bingung. Ia tidak tahu apakah ia sedang diselamatkan, atau dipenjara dengan cara yang lebih halus. Hari-hari pertama setelah pernikahan Lila diisi dengan kebisuan. Rumah besar itu begitu sepi, terlalu luas untuk dihuni dua orang yang hampir tak berbicara. Dindingnya dingin, jendelanya tinggi, dan lorong-lorong panjang membuat langkah Lila terdengar menggema kemana-mana. Rasanya seperti tinggal di museum, bukan rumah. Namun,
Sesuai ucapannya, kakek Dirga tidak pernah menyentuh Lila. Ia menjaga jarak dengan sopan. Mereka tidur di kamar berbeda. Setiap pagi, sudah ada sarapan di meja, disiapkan oleh pembantu rumah tangga yang setia, Embok Sri. Kakek Dirga hanya duduk di beranda dengan koran dan secangkir teh. Sesekali menatap jauh ke kebun belakang. Lila awalnya mengira semua ini adalah bagian dari jebakan. Tapi hari-hari berlalu, dan semua tetap sama. Hening, tenang, dan, anehnya, aman. Yang membuat Lila lebih bingung adalah sikap kakek Dirga. Ia tak pernah memaksanya melakukan apapun. Bahkan ketika Lila ingin membantu Embok Sri memasak atau membersihkan rumah, Dirga hanya berkata, "Kalau kau ingin, lakukan. Tapi jangan karena merasa berutang. Di rumah ini, kau bebas." Perlahan, rasa takut Lila berubah jadi penasaran. Suatu hari, kakek Dirga memberikan sebuah paket. Di dalamnya, ada set buku pelajaran dan satu laptop. "Kamu bilang dulu ingin jadi guru, kan? Aku sudah daftarkanmu ke kelas daring. Mulai minggu depan kamu bisa belajar lagi." Lila hampir tak percaya. Di balik semua pernikahan terpaksa ini, ternyata pria tua itu benar-benar mengingat kata-katanya saat dulu mereka tak sengaja berbincang di balai desa. Ternyata, dia mendengarkan. Hari demi hari, Lila mulai membuka diri. Ia menghabiskan waktu di perpustakaan kecil milik Dirga, membaca buku-buku tua tentang sejarah dan filsafat. Kakek Dirga sesekali ikut duduk di meja, memberi komentar, atau hanya mendengarkan Lila berbicara. "Kenapa kau menikahiku?" tanya Lila suatu sore. Kakek Dirga diam lama sebelum menjawab. "Karena aku sudah terlalu lama hidup sendiri. Aku butuh seseorang, bukan sebagai istri yang harus melayani, tapi teman di hari tua. Dan entah kenapa, dari semua orang, hanya padamu aku merasa tenang." Kalimat itu tak langsung membuat Lila jatuh cinta. Tapi ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda, sejenis penghormatan yang tak bisa ia tolak. Bukan cinta, belum, tapi juga bukan benci lagi. Ia mulai menunggu pagi, mulai tertawa pelan saat membaca komentar nyeleneh kakek Dirga soal puisi, mulai merasa nyaman duduk di bangku panjang belakang rumah sambil menyesap teh bersama pria itu, tanpa berkata apa-apa. Perubahan kecil itu terjadi perlahan, seperti hujan yang tidak deras, tapi terus turun dan membasahi. Dan tanpa sadar, Lila mulai lupa bahwa dulu ia datang ke rumah itu dengan tangisan. Waktu berlalu begitu cepat. 3 bulan telah lewat sejak Lila menikah dengan kakek Dirga. Ia mulai terbiasa dengan ritme baru kehidupannya. Sepi, tenang, penuh kebebasan yang tak ia sangka. Ia memang belum mencintai kakek Dirga, tapi ada rasa hormat dan nyaman yang tumbuh perlahan. Setiap pagi dimulai dengan sarapan yang sunyi, tapi damai. Dan setiap malam ditutup dengan diskusi kecil tentang buku, atau sekadar duduk bersama menatap bulan. Namun, ketenangan itu mendadak retak ketika masa lalu mengetuk pintu. Rian, lelaki yang dulu mengisi hari-hari remajanya, tiba-tiba pulang ke desa. Dulu, mereka pernah saling mencintai. Tapi saat keluarga Lila mulai terlilit utang, Rian pergi ke kota dengan janji akan kembali setelah sukses. Janji yang tak pernah ditepati. Kini, Rian berdiri di depan rumah kakek Dirga. Lebih dewasa, lebih rapi, dan tampak menyesal. Ia mendengar kabar pernikahan Lila, dan hatinya tak tenang. Ia datang bukan untuk mengganggu, katanya, hanya ingin bicara. Pertemuan itu canggung. Mereka duduk berdua di bel-bel tua dekat kebun belakang, tempat mereka dulu sering main saat kecil. "Aku tahu aku salah karena pergi. Tapi aku kembali, Lil. Aku masih sayang kamu," kata Rian pelan. "Kau terlambat, Rian. Hidupku sudah berubah," jawab Lila dengan suara bergetar. Tapi kenyataannya, hatinya ikut bergetar. Kenangan masa lalu menyeruak. Pelukan pertama, tawa remaja, impian untuk membangun rumah kecil berdua. Semuanya kembali seperti hujan badai di tengah langit yang baru saja cerah. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Lila berubah. Ia lebih sering melamun. Sikapnya terhadap kakek Dirga menjadi dingin kembali. Dirga menyadarinya, tapi tidak bertanya.
Ia hanya memperhatikan, dengan mata yang terlihat lelah. Suatu malam, saat Lila hendak tidur, kakek Dirga meninggalkan secarik surat di meja kamarnya. Aku tahu kau gelisah, dan aku tahu apa yang membuatmu begitu. Lila, kau masih muda, dan aku terlalu tua untuk mengikatmu dengan rasa kasihan. Jika kau ingin pergi, pergilah. Aku tidak akan menahanmu. Rumah ini akan selalu terbuka untukmu, bukan sebagai istri, tapi sebagai sahabat. Karena sejak awal, aku tak pernah ingin menjadikanmu milik. Aku hanya ingin kamu bahagia. Lila membaca surat itu berkali-kali. Air matanya jatuh tanpa bisa dihentikan. Kebaikan yang ia pikir semula adalah manipulasi, ternyata tulus. Tapi apakah ketulusan itu cukup untuk menahan cinta lama yang kini kembali? Kini Lila berdiri di persimpangan. Di satu sisi, Rian, cinta pertama, impian masa lalu yang belum selesai. Di sisi lain, Dirga, pria tua yang memberinya ruang untuk tumbuh, belajar, dan sembuh. Dan untuk pertama kalinya, hidupnya tidak lagi ditentukan oleh orang lain, tapi oleh dirinya sendiri. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis menyelimuti halaman belakang rumah kakek Dirga, tempat Lila sering duduk termenung. Tapi hari ini, dia berdiri, diam, dengan koper kecil di tangannya dan mata yang menatap kosong ke jalan setapak menurun dari rumah besar itu. Semalaman ia tak tidur. Ia mengulang kembali semuanya. Kata-kata Rian, tatapan tulus Dirga, suara ibunya saat berkata, "Kamu berhak bahagia, nak, meski caranya tak mudah." Dan surat dari Dirga yang masih ia genggam erat di tangannya. Surat itu membuat jantungnya berat, tapi juga ringan, seperti membuka kunci yang tak pernah ia tahu ada di dalam dirinya. Di belakangnya, pintu rumah terbuka. Kakek Dirga berdiri di ambang, mengenakan jaket wol dan syal abu-abu. Tidak ada kemarahan di wajahnya, tidak juga air mata. Hanya tatapan yang dalam, seolah ia sudah tahu keputusan Lila bahkan sebelum gadis itu mengetahuinya sendiri. "Kau sudah siap?" Suara itu pelan, tapi tegas. Lila mengangguk, bibirnya gemetar. Ia menoleh sekali lagi ke rumah itu, tempat ia dulu datang sebagai tebusan, lalu perlahan menjadi manusia yang bisa memilih. "Kau tidak ingin tahu aku pergi kemana?" tanya Lila, mencoba menyembunyikan gemuruh di dadanya. Kakek Dirga tersenyum kecil. "Aku percaya kamu tahu apa yang terbaik untukmu. Pergilah, bukan karena kamu ingin lari dari sesuatu, tapi karena kamu menemukan sesuatu yang lebih layak kamu kejar." Seketika, embun di mata Lila pecah. Ia menangis, namun bukan dalam kesedihan semata. Ada rasa bersalah, ada rasa lega, dan ada harapan. Lalu, tanpa kata lagi, ia melangkah, turun perlahan dari rumah itu, melewati jalan tanah yang basah oleh embun pagi. Di ujung jalan, berdiri seseorang, Rian, menunggu dengan motor yang sudah menyala. Matanya menatap Lila penuh harap. Tapi, Lila berhenti di tengah jalan. Ia menatap Rian, lalu menoleh ke belakang, ke rumah itu, ke jendela tempat Dirga berdiri mengawasinya dari jauh. Wajahnya penuh dilema.